Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Udah pada makan belum nih? Udah pada sarapan belum? Yang belum sarapan boleh sambil belajar bisa ngomel-ngomel gitu ya. Oke, nah untuk materi kita pada pertemuan kali ini itu kita membahas mengenai menentukan bentuk fungsi kuadrat. Nah, untuk kelas 9J itu kemarin kita sudah membahas mengenai materi ini, namun contohnya itu hanya 2 soal. Nah, sekarang Ibu mau bahas materi ini lagi untuk kelas J dan untuk kelas E dan F itu materi baru. Jadi di fungsi kuadrat ini adalah materi yang terakhir gitu ya. Tentang ketika diketahui grafiknya atau diketahui titik-titiknya, apa bentuk fungsi kuadratnya kayak gitu. Nah, buat sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa tidak pernah selesai, berdoa dicukupkan. Oke, untuk kelas E bisa diisi ya daftar hadirnya di GCR, dan untuk kelas F dan J itu bisa direkap sama ketua kelasnya gitu ya, untuk yang bisa hadir pada pada PJJ kali ini. Kayak gitu. Oke, kita mulai gitu ya pembelajaran daring kita. Anak-anak boleh dibuka bukunya, buku matematikanya, halaman 103. Halaman 103. Oke, di halaman 103 ini adalah materi menentukan fungsi kuadrat. Jadi ada beberapa kasus gitu ya, yang diketahui grafiknya, diketahui titik-titiknya gitu untuk mencari fungsi kuadrat. Ibu mulai ya. Sebelumnya suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Baik, coba Ibu share. Oke. Jadi materi kita kali ini tentang fungsi kuadrat, menentukan bentuk fungsi kuadrat gitu ya. Oke. Nah, untuk kasus yang pertama di sini menentukan grafik fungsi kuadrat dari diketahui 3 koordinat yang berbeda. Nah, anak-anak boleh lihat di halaman 106. Di situ ada gambar grafiknya, Ibu tampilkan juga di pada Ibu share screen gitu ya. Nah, oke, sebentar. Oke, untuk keaktifan bagi anak-anak yang aktif itu bisa dapat nilai tambahan juga gitu ya. Oke. Nah, di sini di halaman 106 itu terdapat grafik dengan diketahui titiknya 0,1 di sini, kemudian 1,3, kemudian 2,7. Ditanyakannya adalah fungsi kuadratnya. Nah, untuk mengerjakan atau menentukan fungsi kuadratnya, kita mempunyai langkah-langkah gitu, langkah-langkah pengerjaannya. Nah, langkah yang pertama, kita misalkan fungsi kuadrat kan rumusnya apa? Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian langkah yang kedua, karena dia melalui 0,1 gitu ya, 1,3 dan 2,7, maka masih ingat kan kalau fx itu sebentar. Oke.
Oke, sini Ibu terlihat ya tulisnya. Kalau fx itu sama dengan y, ya, fx itu sama dengan y ya. Fx juga sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, perhatikan di bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, untuk mencari dan menentukan gitu ya, fungsi kuadrat, ini kita memerlukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Jadi yang dapat berubah-ubah gitu ya nilainya, yaitu nilai A, nilai B, dan nilai C gitu. Nah, jadi tujuan kita itu untuk mencari nilai A, nilai B, dan nilai C dengan diketahui informasi yang pertama yaitu titiknya 0,1, kemudian 1,3, dan 2,7. Kayak gitu. Nah, masih ingat kan kalau fx itu sama dengan y? Nah, artinya ketika kita masukkan titiknya, karena titik ini tuh kan adalah x, y ya. Titik adalah x, y. Ketika kita masukkan x-nya 0, maka hasilnya atau y-nya itu 1. Artinya apa? Artinya f0 sama dengan 1. Jadi kita masukkan nilai x ke sini, 0 gitu ya. Dan nilai y ke 1 kayak gitu. Nilai 1 ke sini. Selanjutnya, titik yang kedua itu 1,3. Nah, 1,3 artinya nilai x-nya 1, nilai x-nya 1, nilai y-nya 3. Nah, jadi kita masukkan ke fx sama dengan y, diperoleh f1 sama dengan 3. fx, y. Di sini x, di sini y. Sama halnya dengan titik 2,7, kita masukkan x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 7. Jadi F2 sama dengan 7. Kayak gitu. Ini untuk apa? Ini untuk kita mencari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Jadi tujuan untuk mengetahui atau menentukan fungsi kuadrat itu kita mencari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita peroleh nih F0 sama dengan A0 kuadrat, lihat di bentuknya. Oke, lihat di sini. Ini kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di sini ada x, di sini ada x, di sini ada x. X-nya diketahui berapa? 0. Artinya kita substitusikan ke sini 0, ke sini 0, ke sini 0. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. F0 sama dengan a0 kuadrat plus b0 plus c. Kayak gitu. Jadi kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan tadi ini. Jika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 1. Maka di sini sama dengan 1. A dikali 0 kuadrat, 0. Ditambah B dikali 0, 0. Ditambah C. Artinya apa? 1 sama dengan C. Nilai C sudah kita peroleh. Selanjutnya kita mencari nilai A dan nilai B. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai A dan nilai B. Dari informasi apa? Dari informasi F1 sama dengan 3. Kita lihat, F1 sama dengan 3. Artinya apa? Kita masukkan ke dalam Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Karena C-nya diketahui sudah 1, artinya kita bisa masukkan C-nya itu 1. Oke. Kita bisa masukkan C-nya itu 1, maka menjadi F1, karena di sini kita informasinya adalah F1 sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Artinya apa? F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah 1. Seperti itu. Diketahui F1 sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Artinya kita bisa mengganti F1 ini menjadi 3. Sama dengan A dikali 1 kuadrat itu A ya, A. Kemudian ditambah B dikali 1 itu B, ditambah C. Jadi 3 sama dengan A ditambah B ditambah 1. Nah,
didapat, ini kita bisa pindah ruaskan satu ini ke sini gitu ya. Menjadi A ditambah B sama dengan 3 dikurang 1. Jadi A ditambah, oke. Menjadi A ditambah B, A ditambah B sama dengan 3. 1 ini pindah ruas, positif jadi negatif, negatif 1. Artinya A tambah B sama dengan 2. Ya. A tambah B sama dengan 2. Apakah sudah kita bisa ketahui nilai A dan nilai B-nya? Belum ya? Karena nilai A belum ya? Karena nilai A dan B-nya itu bisa banyak jawabannya ya. Bisa A-nya 1, B-nya 1, bisa A-nya 3, B-nya min 1 gitu ya. Bisa A-nya 4, B-nya min 2 dan banyak banget jawabannya gitu ya. Artinya ini kita namakan sebagai persamaan 1. Jadi kita belum bisa menentukan nilai A dan nilai B dari persamaan A tambah B sama dengan 2. Oke. Oke. Selanjutnya, karena ini sudah kita simpan saja gitu ya, persamaan A tambah B sama dengan 2. Selanjutnya ada informasi satu lagi, yaitu titiknya F2 sama dengan 7. Ini kita peroleh apa? F2 sama dengan 7, maka F2 sama dengan A2, A kali 2 pangkat 2 ditambah B kali 2 ditambah 1. Lihat, X-nya kita ganti menjadi 2. Kemudian apa? F2 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Maka kita ubah F2 ini menjadi 7 sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4 dikali A sama dengan 4A. Kemudian ditambah 2 kali B, 2B ditambah 1. Ini menjadi apa? Menjadi 4A ditambah 2B sama dengan 7. Yang ini kita pindah ruas seperti yang tadi, yang satunya positif jadi negatif 1. Menjadi 4A ditambah 2B sama dengan 6. Ini juga belum kita bisa ketahui ya nilai A dan nilai B dari persamaan ini ya. Ini kita namakan persamaan 2. Kita punya 2 persamaan. Ada persamaan 1, ada persamaan 2. Untuk mencari nilai A dan nilai B, kita bisa gunakan 2 persamaan ini. Masih ingat eliminasi substitusi di kelas 8 gitu ya, persamaan linear. Ini variabel, 2 variabel. Nah, substitusi eliminasi atau substitusi eliminasi, kita akan gunakan itu. Oke. Nah, untuk Oke, nanti akan ada soal latihan gitu ya. Sekarang kalian perhatikan dulu langkah-langkahnya. Seperti itu. Oke. Kita akan gunakan 2 persamaan. Yang pertama A tambah B sama dengan 2. Dan persamaan yang kedua adalah 4A ditambah 2B sama dengan 6. Nah, ini kita belum bisa eliminasi gitu ya. Kenapa kita belum bisa eliminasi? Sebentar. Oke. Persamaan ini dan persamaan ini Ibu akan gunakan eliminasi dan substitusi gitu ya, akan gunakan keduanya. Kalau kalian boleh memakai substitusi, eliminasi. Kalau sekarang Ibu akan menggunakan substitusi dan eliminasi. Jadi dicampur gitu ya. Nah, yang pertama Ibu akan menggunakan eliminasi. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 ini belum dapat kita eliminasi. Kenapa? Karena tujuan dari mengeliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabelnya untuk mendapatkan satu variabel yang lainnya. Jadi kita harus menghilangkan antara variabel A atau variabel B. Artinya apa? Menghilangkan itu adalah menjadikan 0 gitu ya. Kalau misalnya menjadikan 0 itu artinya harus sama,
3 dikurang 3 sama dengan 0. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Artinya harus 4 dikurang 4 gitu ya. Nggak bisa 2 dikurang 4 sama dengan 0. Kayak gitu. Artinya kita harus menyamakan koefisien dari koefisien yang kita akan hilangkan. Oke, di sini Ibu akan menyamakan koefisien A. Artinya Ibu mau menghilangkan variabel A. Oke, A ditambah B sama dengan 2. 4A ditambah 2B sama dengan 6. Oke, kita akan menyamakan koefisien dari A. Koefisien dari A yang di bawah itu adalah 4, yang di atas masih 1. Artinya yang di atas kita akan kalikan dengan 4. Yang di bawah tetap dikalikan 1. Oke, didapat semuanya ini dikalikan 4. A dikali 4 sama dengan 4A. Ditambah B dikali 4 sama dengan 4B. Sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Yang ini dikali 1 artinya menjadi tetap gitu ya. Sama dengan 6. Nah, ketika ini sudah 4A, ini sudah 4A, ketika kita akan kurangkan, kita akan eliminasi, 4A dikurang 4A itu adalah 0 ya. Itu adalah 0. Arti sisanya tinggal B. 4B dikurang 2B adalah 2B, ditambah 8 dikurang 6 adalah 2. Maka ketika kita sudah menghilangkan A, kita dapat variabel B. Seperti itu. Didapatlah variabel B berapa? B sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. B sama dengan 1. Kita peroleh nilai B. Nilai C tadi kita sudah peroleh sama dengan 1. Nilai C tadi kita sudah peroleh sama dengan 1. Nilai B juga kita sudah peroleh sama dengan 1. Satu nilai lagi yang belum kita peroleh yaitu nilai A. Oke, ini ya nilai B sama dengan 1. Nilai A Ibu akan peroleh dengan cara mensubstitusikan nilai B sama dengan 1 ke dalam persamaan yang pertama. Kalian boleh coba kalau misalnya mensubstitusikan nilai B sama dengan 1 di persamaan yang kedua. Itu hasilnya akan sama gitu ya. Oke, Ibu akan coba ke persamaan pertama. Ibu substitusikan nilai B sama dengan 1. Artinya apa? A ditambah B sama dengan 2. A ditambah B adalah 1. Sama dengan 2. Maka A sama dengan 2. Ini positif pindah ruas menjadi negatif 1. Maka diperoleh A sama dengan 1. Nilai A sama dengan 1. Kita peroleh nilai A sama dengan 1. Nilai B sudah kita peroleh juga sama dengan 1. Dan nilai C sama dengan 1. Maka apa? Maka setelah nilai A B dan C-nya diketahui, maka substitusikan ke pemisalan pada poin pertama, pada poin A. Yaitu apa? Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau kita substitusikan nilai A, nilai B, dan nilai C ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A-nya adalah 1 menjadi X kuadrat saja, ditambah B-nya 1 menjadi X, ditambah C-nya 1. Selesai. Oh, ternyata dari gambar grafik ini, fungsi kuadratnya tuh ini loh, Fx sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisa diikuti? Bisa diikuti ya? Oke. Untuk kasus yang kedua, ini kalian coba kan sendiri gitu ya. Ini kasusnya adalah diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini titik potongnya dengan sumbu X, kemudian ini titik potongnya dengan sumbu Y. Oke, untuk langkah-langkahnya itu sama seperti nomor 1. Kayak gitu.
Oke, kalian cobakan terlebih dahulu gitu ya. Ibu beri waktu 5 menit, mungkin cukup gitu ya. Kalau kurang cukup, nanti ibu tambah lagi gitu ya. 7 menit lah paling maksimal. Oke, silakan dicoba nomor 2. Oke. Bagi yang udah mencoba gitu ya, dan mau mempresentasikan juga boleh. Jadi difotokan saja, kemudian di share screen. Atau mau di apa namanya? Di kalian yang ngomong, ibu yang nulis juga boleh. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau mencoba nomor 2 ini soalnya? Amelia Talita. Oke. Silakan Amelia Talita sudah raise hand. Langsung, Ibu. Boleh langsung mau diomongkan ibu yang tulis atau mau Amelia yang share screen? Aku yang ngomong aja, Ibu yang nulis ya. Boleh. Oke. Boleh ya. Ibu siapin dulu. Ini kosong, ini kosong. Nah. Oke. Nah. Oke, silakan. Jadi soalnya tadi sudah ditulis. Sudah, Bu. Oke. Jadi F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat, ditambah B dikali 1, ditambah C sama dengan 0. Berarti hasilnya 1A ditambah 1B. Oh, aku dari F0-nya aja nggak apa-apa, Bu. Oh, dari F0. Oke. Oke, jadi tadi soalnya dulu deh, soalnya dulu tadi diketahui titik-titiknya tuh apa aja. Yang Nomor 2. Titik-titiknya tuh apa aja tadi? yang A 0,4, yang B 1,0, yang C 4,0. Yang B 1,0, yang C 4,0 ya. 4,0. Oke. Artinya ini titik-titiknya ya. Oke, selanjutnya langkah kedua gimana nih? Disubstitusiin. Menjadi yang ini dulu, yang A dulu ya. F0. F0 sama dengan A dikali 0 kuadrat ditambah B dikali 0 ditambah C sama dengan min 4. Sama dengan min 4. Diperoleh C sama dengan min 4. Ini berarti 0 ya. 0 ditambah 0 ditambah C sama dengan min 4. Nilai C sama dengan min 4, betul? 4. Kita dapat nilai C sama dengan min 4. Oke, yang kedua. F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C sama, berarti C-nya min 4. Oke. Sama dengan 0. Oke. Ini Ibu coret jadi min 4 ya? Ya. Oke, sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian apa nih? A ditambah B sama dengan 0 ditambah 4. Min 4-nya jadi pindah ke kanan. Oke, menjadi A ditambah B sama dengan 4. Berarti ini persamaan 1 ya? Iya. Oke. Oke, selanjutnya yang ketiga. F4 sama dengan A dikali 4 kuadrat ditambah B dikali 4 ditambah di min 4 sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Jadi berapa nih? Sama dengan 16A ditambah 16A. 4B min 4 sama dengan 0. 16A ditambah 4B sama dengan 0 tambah 4. Ini ya? Iya. Oke, ini persamaan kedua ya. Oke. Terus langkah ke selanjutnya? Eliminasi A. Eliminasi. Oke, Ibu garis dulu deh. Oke, di sini ya. Eliminasi yang A tambah B
sama dengan 4 dan 16A tambah 4B sama dengan 4. Oke, ini dieliminasi gimana nih? Di yang 16A ditambah B sama dengan 4 dikali 6 dulu. Biar bisa dieliminasi. Ini dikali berapa yang atas? 6. Yang Dikali 16A ditambah B. ini A tambah B sama dengan 4. Ini dikali 6. 16 mungkin ya. Gitu. Oh ya, 16. Kali ya. Gitu. Apa? Jadi 16A 16A ditambah 16B sama dengan 64 dikurang 16A ditambah 4B sama dengan 4. Hasilnya 12B sama dengan 60, B sama dengan 60 bagi 12. betul. Jadi B-nya 5. Eliminasi. Ini A-nya habis ya, 0 ditambah 12B sama dengan 60 ya. Jadi B sama dengan 60 per 12 ya. B-nya berapa 60 bagi 12? 5. 5 ya. Oke. Nilai C sama nilai B udah diketahui. Nilai A-nya mau pakai cara eliminasi lagi atau substitusi? Eliminasi lagi. Oke. Di A tambah B sama dengan 4. 16A ditambah 4B sama dengan 4. Berarti ini dikali berapa yang A? Yang persamaan pertama? 4. Oke, 4 betul. Ini dikali 1. Jadi apa? 4A ditambah 4A 4B ditambah 4B sama dengan 16. Dikurang 16A ditambah 4B sama dengan 4. 16A Diperoleh ditambah min 12A sama dengan 12. A sama dengan 12 dibagi min 12. Berarti A-nya min 1. A-nya min 1 ya. Oke, betul. Nilai A, nilai B, nilai C-nya udah diketahui. Selanjutnya langkah terakhir, substitusi ke Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi Berarti diperoleh berapa tuh? Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 5X sama min 4. Betul. Betul ya? Kayak gitu. Bisa diikuti teman-teman yang lain. Terima kasih Amelia. Oke. Bisa. Oke. Itu nomor 2. Bisa ikuti ya? Ada yang ingin tanyakan dulu? Oke, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Winahyu, silakan. Maaf Bu, itu share screen-nya di aku masih yang pertanyaan. Belum ada jawabannya. Bentar, berarti tadi... Oke, bentar. Oke, kalau sekarang ada nggak? Belum, Bu. Kelihatan nggak kalau sekarang? Belum ada. Masih belum ada, Bu. Belum ada Ibu. Oke. Oke, bentar, stop dulu. Kita ulang. Window, terus share. Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa, Bu?
Udah ada belum? Sudah, Bu. Oke. Tadi mungkin ada trouble sinyal mungkin ya. Oke. Jadi tadi Ya, sudah sinyal dijawab. putus. Udah kan udah kelihatan ya? Ya, jadi tadi sudah Ya, udah. dijawab oleh Amelia gitu ya. Untuk nomor 2 itu A-nya. Oke, Ibu ulangi ya. Mungkin tadi nggak ke share screen gitu ya. Jadi mungkin yang lain juga kalau dengar suara aja bingung gitu ya kalau nggak ada tulisannya. Oke, nah jadi ini kan diketahui nilai titik A itu 0,-4, terus titik B itu 1,0 dan titik C itu 4,0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A, nilai B dan nilai C gitu ya dari bentuk umum bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai nilai C, mungkin di sini nilai C itu dari titik yang pertama yang diketahui X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan negatif 4. Kita masukkan nilai X-nya jadi Fx atau F0 sama dengan A0 kuadrat ditambah B0, B kali 0 ditambah C. Itu sama dengan negatif 4, karena di sini Y-nya sama dengan negatif 4. Selanjutnya ini kan A dikali 0 kuadrat itu 0, ditambah B dikali 0 itu 0, ditambah C sama dengan negatif 4. Nah, di sini tinggal C ya, berarti ini kan 0, 0. Berarti diperoleh nilai C-nya itu langsung negatif 4 diperoleh langsung. Nah, setelah itu kita akan gunakan titik yang kedua, yaitu menjadi F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 min 4 sama dengan 0. Nah, ini kan kita A dikali 1 kuadrat itu A itu ya, karena 1 kuadrat adalah 1. Kemudian ditambah B dikali 1 itu B, kemudian dikurangi 4 itu sama dengan 0. Menjadi A tambah B sama dengan 4. Nah, ini kita namakan persamaan 1. Selanjutnya kita gunakan titik yang ketiga menjadi F4 sama dengan A dikali 4 kuadrat ditambah B dikali 4 dikurang 4 sama dengan 0. Karena ini 4-nya ini dari C ya. C-nya kita sudah peroleh, kita masukkan C-nya. Kayak gitu. Kemudian kita peroleh menjadi 16A ditambah 4B sama dengan 4. Ini kita namakan persamaan 2. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai A dan nilai B dari dua persamaan ini menggunakan eliminasi. Tadi Amel menggunakan eliminasi gitu ya. Nah, untuk eliminasi yang pertama, Amel akan menyamakan koefisien dari A. Menyamakan koefisien dari A. Ini kan koefisiennya 1. Ini koefisiennya 16. Artinya 1 ini dikali 16 dan 16 dikali 1 agar menjadi 16A dan ini 16A. Ketika dieliminasi ini menjadi 0. Kayak gitu. Kita kalikan semua ruasnya dengan 16 dan ini juga dikalikan semua ruasnya dengan 1. Diperoleh 16A ditambah 16B ditambah dengan 64 B sama dengan 64 dikurang 4 itu 60. B sama dengan 60 dibagi 12, B sama dengan 5. Artinya nilai B sama dengan 5 gitu ya. Selanjutnya nilai A itu bisa menggunakan substitusi atau eliminasi lagi. Nah, ini karena Amel menggunakan eliminasi, jadi kita menggunakan eliminasi lagi. Karena tadi kita menyamakan koefisien yang A, sekarang kita menyamakan koefisien yang B, yaitu di sini koefisiennya masih 1, di sini 4. Artinya 1 ini dikali 4 dan 4 dikali 1. Menjadi 4A ditambah 4B sama dengan 16. 16A ditambah 4B sama dengan 16. Kemudian kita eliminasi, didapat negatif 12A sama dengan 12. A sama dengan 12 dibagi negatif 12. A sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusikan nilai A ini, nilai B, dan nilai C ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat. Menjadi Fx sama dengan negatif X kuadrat karena nilai A-nya negatif 1 ditambah B-nya 5, 5X dikurang C. Ditambah C
C-nya negatif 4 dikurang 4. Inilah fungsi kuadrat dari titik-titik yang kita ketahui, yaitu ini. Seperti itu. Oke. Ada yang mau masuk. Kayak gitu. Oke, share screen-nya sudah terlihat kan ya? Oke, Ibu akan lanjut gitu ya ke nomor 3. Oke, ada yang mau masuk lagi sepertinya. Sebentar. Oke, ini jadi nomor 2 ini jawabannya betul ya. Ini negatif X kuadrat ditambah 5X kurang B. Tadi yang nomor 1 itu diketahui titiknya bebas gitu ya. Titiknya bebas asal titiknya berada di grafik. Tadi yang ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua titiknya itu adanya di titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kasus yang ketiga itu titiknya itu adalah diketahui titik potong dengan sumbu X dan titik puncak suatu grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di negatif 1,0. Jadi anak-anak boleh lihat di buku di halaman 108. Di halaman 108. Oke. Di situ diketahui titik potong dengan sumbu X-nya itu negatif 1,0. Kemudian titik puncaknya itu berada di 1, negatif 4. Jadi hanya diketahui 2 titik saja gitu ya. Tetapi informasinya ini cukup lengkap gitu ya. Artinya kita kan harus mengetahui 3 titik gitu ya. 3 titik minimal gitu ya untuk mengetahui menentukan fungsi kuadrat. Artinya kita membutuhkan 1 titik tambahan lagi nih dari informasi-informasi yang sudah ada di dalam soal gitu ya, kita bisa ketahui. Oke. Dari informasi yang ada di soal gitu ya, karena ini kan sumbu simetri itu adalah sumbu yang membagi 2 grafik ya, membagi 2 grafik dengan sama besar gitu ya. Nah, kita coba bahas. Oke, anak-anak juga bisa lihat di buku halaman 108 untuk gambarnya dan untuk langkah-langkahnya itu sama aja gitu ya, sama kayak di sini. Jadi di sini negatif 1,0. Kemudian di sini 1, negatif 4. 1 ini adalah nilai X-nya atau sumbu simetrinya dan 4 ini adalah nilai Y-nya gitu ya. Oke. Artinya kita memerlukan cukup titik di sini. Titik yang kita ketika dibagi 2 gitu ya grafiknya, artinya ini sama ini tuh harus sama besar gitu ya titik potongnya, ya kan, seperti dicerminkan dari pencerminan ke titik ini ada 2 langkah, berarti dari cerminan juga 2 langkah. Kayak gitu, seperti pencerminan. Titik X-nya itu berada di 1. 1, mundur 1 langkah menjadi 0, mundur 1 langkah menjadi negatif 1. Artinya titiknya di negatif 1,0. Ketika maju 1, maju 1 langkah ke 2, maju 2 langkah ke 3. Artinya nilai X-nya adalah 3, nilai Y-nya adalah 0. Kayak gitu. Jadi apa kita dapat peroleh nilai titik yang satu lagi ini adalah titik 3,0 dari informasi berikut. Dari informasi kita ketahui sumbu simetri. Kayak gitu. Jadi didapat titiknya itu adalah negatif 1,0, 1, negatif 4 dan 3,0. Untuk caranya itu sama saja seperti nomor 1 dan nomor 2. F negatif 1 sama dengan 0, F1 sama dengan negatif 4, dan F3 sama dengan 0. Oke. Untuk caranya karena sama saja, ada yang mau mencoba, kita kerjakan bareng-bareng. Ada yang mau mencoba? Atau Ibu beri waktu dulu, berapa menit ya? 5 menit mungkin ya? 5 menit untuk mengerjakan
mencoba mengerjakan ini gitu ya, titik-titiknya ini caranya sama gitu kayak gini. Kayak yang tadi di PowerPoint. Nah, kayak gini caranya sama. Jadi kita kelihatan kan share. Jadi kita F ini karena titiknya 0,-4, F0 sama dengan A0 kuadrat, didapat nilai C, didapat nilai B, didapat nilai A, rumus fungsi kuadrat. Kayak gitu. Ini juga caranya sama, diketahui titiknya ini, dan ini. Kemudian dicari nilai A, nilai B, nilai C. Silakan waktunya Ibu beri sampai 8.45, 5 menit. Nanti kalau belum selesai kita coba aja diskusikan bareng-bareng di sini sama yang sudah mencoba untuk mengerjakan. Gitu. Oke, silakan untuk mengerjakan. Jam pertama, Bu Lili. Tadi jam pertama. Oke, dicoba ya anak-anak. Ini titiknya itu negatif 1,0, 1,-4, dan 3,0. Itu caranya sama. Oke, itu. Ibu tunggu sampai 8.45. 5 menit cukup ya. Kalau misalnya udah sampai mana nih caranya? Masih belum selesai. Caranya itu kita bahas, gitu yang kalian sudah kerjakan, kita selesaikan bersama-sama. Kayak gitu. Oke. Oke, tadi udah dari kelas J menjawab nomor 2. Oke. Kelas E dan kelas F nih. Atau mau dua orang? Saya mau dari langkah 1 sama langkah 2 atau langkah berapa gitu ya. Boleh. Kalian diskusikan. Aku izin bertanya. Boleh. Silakan. Yang mau bertanya? Oke, Wahyu. Kalau misalnya yang eliminasi itu ada 3, boleh. Jadi nggak cuman AB sama AB doang. Kalau misalnya ada ABC, ABC, terus bawahnya lagi ABC lagi. Boleh. ABC, ABC, ABC gitu ya? Iya, tapi ABC-nya ada 3. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Berarti tetap yang apa namanya dieliminasi itu kan jadi sisanya tuh tinggal satu variabel aja nih. Kayak gitu. Atau boleh juga sih kalau misalnya 2 variabel cuman agak panjang mungkin ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh sekreatif kalian caranya. Karena caranya ini sepertinya banyak gitu ya untuk mencari nilai A, nilai B, nilai C. Jadi minum dulu ya. Ini keset. Ini keset. Share apa? Di layar anak ini keset. Oke, berarti salah ini ya. Salah share. Window yang tadi. Oke, dicoba ya. 2 menit lagi.
Oke, karena sudah 5 menit, ada yang sudah yang ingin mencoba? Belum, Bu. Belum. Berarti udah sampai mana nih? Nilai C-nya udah dapat? Udah. Nilai Udah dapat C-nya siapa nih yang 0 jawab? bukan? Oke, coba Wayan. Saya Gimana tuh Wayan? Wayan. Oke, boleh. Gimana tuh Apa? Wayan? Nanti Ibu tulis nih. Jadi begini. F-nya kan negatif F-nya kan Suaranya nggak ada negatif Wayan. 1 sama dengan 0. Terus F-nya Mm-mm. F yang Mm-mm. itu 1 sama dengan negatif F. Ini yang Mm-mm. ini F kurung 3 Gini ya sama berarti dengan ya. 0. Dapatnya F dalam kurung X sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah 1. Terus D, jangan D. Gimana tadi? Nah, terus Putus-putus. F-nya kan Dari begini, F-1 rumusnya dulu kan atau F dari F1 sama dulu? dengan F. Saya ambilnya teh langsung dari F pangkat 3 sih. Ini dari sini. Nah, jadi rumusnya itu F sama dengan dalam kurung 3 sama dengan A ditambah 1 ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah B negatif 4 ditambah 0. Jadi F dalam kurung 3 sama dengan A ditambah B ditambah 0 karena ini 0. Oke. Terus didapat A tambah B sama ditambah 0. F dalam kurung 3 sama dengan A dikurang negatif 1 pangkat 2 ditambah B kurang negatif ditambah B negatif 4 ditambah Oke. 0. Maaf Wayan, sinyal Ibu tadi terputus gitu ya. Boleh diulang nggak dari awal? Boleh, Dari ini deh. boleh. Tadi boleh ya? Diam, Oke. kamu diam. Jadi tadi gimana ya awal? Ibu tulis kan? Gimana? Diketahui F sama dengan negatif 1 dengan 0. Kan F dalam kurung negatif 0. F dalam kurung negatif 1 sama dengan 0. Lalu F dalam kurung 1 sama dengan negatif. Lalu F sama dengan lalu F sama dengan 3 dengan 0. Didapat F dalam kurung X sama dengan A X pangkat 2 X ditambah 1. F-nya sama dengan dalam 3 sama dengan A di dalam kurung negatif 1 sama pangkat 2 B 4 ditambah F dalam kurung 3 didapatnya jadi A sama B. F F Udah kayak gini Wayan? presentasi, Bu. Ya kayak gitu, Bu. Terus lanjut langkah selanjutnya eliminasi nggak ini? Udah sampai Sebentar eliminasi saya belum? lihat. Belum sampai eliminasi. Oke, terima kasih Wayan. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang udah sampai eliminasi gitu?
Ada yang sudah sampai eliminasi? Atau mau sama ibu lagi? Sama ibu dulu. Sama ibu dulu aja, coba ya. Oke, jadi kita punya persamaan 1, 2, 3. Ini tadi benar pertanyaan Lina gitu ya, kita bisa eliminasi dari 3 variabel. Kita coba eliminasi dari 3 variabel gitu ya. A min B tambah C sama dengan 0. Terus di sini A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4. Ini kita bisa langsung eliminasi. Ini 0, min B itu min 2B. Ini 0 sama dengan 0 dikurang jadi 4. B sama dengan 4 per min 2. B sama dengan min 2. Oke, ini B sama dengan min 2. Ini ya. Oke, terus kita substitusikan misalnya udah bisa substitusikan kah? Belum ya? Belum ya? Oke. Atau bisa? Bisa ya ke sini kedua-duanya coba ya. Jadi A min 2 ditambah C sama dengan 0. Jadi A ditambah C sama dengan negatif 4. Terus ke sini jadi A min 2 ditambah C sama dengan min 4. Jadi A ditambah C sama dengan min 4 tambah 2. A tambah C sama dengan min 2. Ini sama ini ya. Nggak bisa ya berarti. Jadi 0 harusnya. Nggak bisa. Ini hapus lagi deh. Kesini aja ke bawah. Jangan sampai 0. Nah, oke. Ini yang pertama itu A min 2 sama dengan ditambah C sama dengan 0. Terus yang ini 9A ditambah 3 kali min 2 ditambah C sama dengan 0. Jadi apa? A plus 2 ditambah C sama dengan 0. Berarti A tambah C sama dengan min 2. Yang ini jadi 9A min 6 ditambah C sama dengan 0. 9A ditambah C sama dengan 6. Jadi di sini 9A ditambah C sama dengan 6. Kita eliminasi yang ini ya. Eliminasi itu didapat negatif 8A sama dengan negatif 8 ya. A-nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 8 sama dengan 1. A sama dengan 1. Nih ya. Udah, tinggal kita substitusikan ke mana aja. Ke 1, ke 2, atau ke 3. Ke 1 ya, coba ya. Kalau ke 1, A-nya itu kan tadi 1 tuh A ditambah, A min B. A min B, bentar. Oke. A min B ditambah C sama dengan 0. A-nya 1, B-nya min 2. C-nya itu kita cari. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan C sama dengan ditambah C sama dengan 0. C sama dengan 1 tambah 2, 3 ya. Jadi negatif 3. Udah, A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3. Artinya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Oke. Sama? Ada yang udah? Ini jawabannya. Ada yang udah? Atau mau di screenshot dulu caranya? Jadi ini tuh memainkan eliminasi dan substitusi sebenarnya. Mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Gitu. Kenapa memainkan eliminasi substitusi? Karena kita sudah tidak membahas lagi fungsi kuadrat. Fx-nya ini kita sudah ganti menjadi angka ya. Angkanya itu adalah 0, negatif 4, 0. Jadi ini adalah sebuah persamaan ya.
persamaan dengan 3 variabel. Kayak gitu. Tuh, ada yang mau bertanya? Bingung nggak? Nggak kan ya? Kan bisa dengan cara eliminasi, bisa dengan cara substitusi. Yang penting A, B, C-nya diketahui. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti? Lanjut ya. Soal terakhir. Ini diketahui titik potong dengan sumbu Y dan titik puncak. Titik potongnya itu 0,3, kemudian titik puncaknya negatif 2,1. Sama halnya ini juga. Kayak pencerminan lagi. Lihat ini X-nya itu kan negatif 2. Negatif 2, ininya 0 X-nya. Berarti di sini 2 langkah ya. Berarti di sini juga harus 2 langkah. Negatif 2 ke negatif 4. Berarti negatif 4, di sini Y-nya 3, berarti negatif 4,3. Gitu. Ada yang mau coba? Dibahas lagi aja. Bahas lagi aja nih. Ada yang mau coba dulu nggak? Siapa nih yang mau coba? Oke, Wina. Silakan Wina. Bentar. Nah, oke silakan. Nanti gue tulis. F0 sama dengan A kali 0 pangkat 2 ditambah B kali 0 ditambah C. Jadi B sama dengan 3. Hmm. Terus yang F negatif 2, A kali negatif 2 pangkat 2 ditambah B kali negatif 2 ditambah C-nya 3 sama dengan 1. Hmm. Jadi negatif 2 kali 2 negatif 4. Jadi 4A ditambah dikurang 2B ditambah 3 sama dengan 1. Jadi 4A dikurang 2B sama dengan 1 kurang 3. Jadi negatif 2. 4A 4A kurang 2B sama dengan negatif 2. Terus yang F negatif 4, A kali negatif 4 pangkat 2 ditambah B kali negatif 4 lah C-nya 3 sama dengan 3. Negatif 4 kali negatif 4 jadi 16A ditambah dikurang 4B ditambah 3 sama dengan 3. Jadi 16A dikurang 4B sama dengan 3 kurang 3. Jadi 0. Oke, lanjut. Terus eliminasinya Eliminasi. 4A kurang 2B sama dengan negatif 2. Terus 16A dikurang 4B sama dengan 0. Yang mau diilangin yang B. Jadi yang 4A kurang 2B kali 2. Ini kali 1 ya. Oke. Jadi yang A-nya 8A dikurang 4B sama dengan negatif 4. Bawahnya 18A dikurang 4B sama dengan 0. Terus ini ditambah. Dikurang sayang. Oh ya, dikurang. Kurang. 8 kurang 16 jadi negatif 8. Yang B-nya hilang sama dengan negatif 4. A-nya? A sama dengan negatif 4 per 8, negatif 8. Kemudian tengah. Betul. Lanjut yang B-nya, substitusi atau eliminasi? Substitusi Ke yang 4A. Oke, jadi 4 kali setengah gitu ya. Terus min 2B
dengan min 2. Oke ya. Kemudian jadi 4 dikali setengah itu 2. 2 min 2B. Kemudian min 2. Halo Wina. 2B sama dengan negatif 2 kurang kurang 2. Ini negatif 2B sama dengan negatif 2. Ini dulu yang pindah ruas ya. Ini pindah ruas jadi negatif 2. Negatif 2B sama dengan negatif 4. Ya, B sama negatif dengan terus negatif 4 per 4 negatif 4 per negatif 2 sama dengan 2. 2. Jadi B-nya 2. Ini sama dengan 2 ya. Jadi Oke. yang AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan A-nya setengah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3. Betul. Oke, terima kasih Wina. Ini ya jawabannya. Oke. Terima kasih Wina. Oke, yang lain gimana nih? Ada bisa mengikuti? Ada yang mau ditanyakan? Nanti Ibu share juga ya si bahan ajarnya yang udah kita diskusikan bersama di GCR. Kayak gitu. Untuk kalian boleh catat di buku catatannya masing-masing. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan daring kita. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Ada yang masih bingung? Bisa diikuti? Jadi sebetulnya itu adalah mencari nilai A, nilai B, dan nilai C dengan kita mainkan substitusi, eliminasi, kayak gitu. Oke. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Kalau cukup, boleh di kolom chat bilang cukup. Nanti untuk video kita akan upload lagi di YouTube ya. Kalau yang teman-teman yang bisa join itu boleh lihat ke YouTube juga. Oke, dari Wina cukup. Oke. Oke. Mungkin sudah dicukupkan gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dicukupkan. Oke, kita dokumentasi dulu. Ini pada udah mandi belum sih? Nyalain dong kameranya. Udah. Asik, Alia. Boleh nyalain dong kameranya. Oke, Wayan udah nyalain. Ibu mau ini ya, dokumentasi nanti kalau ada yang udah Ibu follow, nanti Ibu tag deh. Buat story Instagram. Oke, yuk pada nyalain. Kalau yang nggak pakai seragam boleh apa? Kepalanya aja, kerudungnya aja gitu. Atau yang cowok kepalanya aja. Oke, kita dokumentasi dulu yuk. Oke. Ini yang nyalain kamera ada Wina, ada Wayan, ada Arya, ada Nida, ada Vidya, sama ada Muhammad siapa di kelas 9 absen 9F. S9F. Muhammad Muhtiar, Muhammad Subhan.
Ya, dimatiin lagi. Oke, Ibu mulai ya. Ibu akan dokumentasi. Senyum, tahan ya. 1, 2, 3. Kali lagi. 1. Oke, boleh tuh Bakti. Silakan nyalain kamera. 1, 2, 3. Oke. Oke, Ibu stop record dulu ya. Oke.